Sebelumnya, terimalah sungkem panganjali umat. Om Swastiastu. Para pemangku yang disucikan, para sesepuh bini sepuh Purwokerta Buwana yang saya muliakan, Bapak Ibu yang saya hormati, serta anak-anak sekalian yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa astungkara kehadapan Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana atas waranugrahanya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan upacara persembahyangan dalam rangka perayaan Hari Raya Galungan. Semoga persembahyangan yang telah kita lakukan tadi, Sang Hyang Widiwasa berkenan menerima pemujaan yang telah kita lakukan. Astungkara. Tidak lupa saya mengucapkan selamat Hari Raya Galungan kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, umat sedharma yang saya hormati, kita sebagai umat Hindu selalu meyakini dan membenarkan bahwa banyak sekali hari raya yang harus kita laksanakan sebagai umat beragama. Pada malam hari ini kita merayakan perayaan Hari Raya Galungan. Seperti sudah kita ketahui bersama bahwa Hari Raya Galungan itu sebagai ungkapan perayaan kemenangan Dharma melawan Adharma. Ini sudah sering kali dikatakan. Oleh karena itu, pada malam hari ini saya akan membawakan materi yang lain. Ya. Bapak Ibu, hari ini dikatakan hari yang istimewa. Kenapa hari istimewa? Karena hari ini beda dengan hari-hari yang lain. Kalau di dalam ajaran Nawa Wida Bhakti, yaitu 9 bentuk bakti, di sana dijelaskan ada beberapa macam orang melaksanakan bakti. Ada yang dengan cara menyanyikan kidung-kidung suci. Ada yang melakukan pengucapan mantram-mantram suci. Ada pula yang melakukan hanya dengan mendengarkan wejangan-wejangan suci. Salah satunya pada kesempatan kali ini, mendengarkan sebuah Upanishad atau Dharma Wacana. Itu sudah berpahala Bapak Ibu. Karena merupakan salah satu dari 9 bentuk bakti dalam Nawa Wida Bhakti. Jadi barang siapa yang mendengarkan wejangan-wejangan suci itu dengan sungguh-sungguh, maka pahalanya bisa dipastikan sama dengan seseorang yang melakukan bentuk pemujaan sembahyang. Oleh karena itu, kita semua yang hadir di sini, walaupun melakukan persembahyangan bersama, itu pahalanya berbeda-beda Bapak Ibu. Karena ada yang sejak sore sudah mempersiapkan sarana, dapat pahala sendiri. Ada yang menyanyikan kidung-kidung suci, dapat pahala sendiri. Oleh karena itu, alangkah baiknya sewaktu Pak Mangku memantra, itu seluruh umat Hindu ikut mekidung, meskipun rengeng. Ikut aja, nggak apa-apa, ikut. Meskipun walaupun saat kita melakukan bakti itu sebenarnya tidak perlu mengharapkan pahala, tidak perlu. Karena disebutkan dalam kualitas yatnya, dalam beriatnya, kita tidak boleh banyak meminta.
Kalau kita banyak meminta, itu kita berada pada tingkatan yang kedua. Tetapi kalau ingin niatnya kita itu berada tingkat yang paling tinggi, maka kita pasrahkan semuanya. Kerjakan dari awal secara tulus ikhlas, tidak perlu mengharap apapun. Tuhan sudah mengerti apa kemauan kita. Maka hasil yatnya yang kita laksanakan akan mencapai tingkatan yang tertinggi yang disebut satwika yatnya. Apa kita tidak boleh meminta, Pak, setelah sembahyang? Katanya disuruh berdoa. Berdoa itu identik dengan meminta. Boleh. Cuma tingkatannya nanti kita akhirnya berada di tingkatan yang kedua. Boleh meminta. Setelah sembahyang minta sehat, minta bahagia, minta sejahtera, minta kaya raya, boleh, tapi harus kerja. Kalau minta kaya raya nggak kerja ya, nggak ada orang kerja, ndonga tok emas roto 1 kilo. Kalung 5 gram ya Bu. Sembayang tok mari ndonga nggak ana wong kerja meneh. Ya. Kenapa waktu ini disebut istimewa? Karena beda dengan hari-hari yang lain. Kalau hari rutinitas kita sudah dianjurkan untuk melaksanakan Trisandya, itu rutinitas Bapak Ibu. Rutinitas. Sedangkan kalau hari-hari tertentu, pahalanya akan lebih besar. Kalau kita berpunia pada malam hari ini, itu pahalanya berlipat-lipat daripada hari biasa. Karena hari suci. Yang punya 1000, pahalanya nanti dilipat gandakan sekian puluh kali. Kemudian ada waktu-waktu tertentu yang paling istimewa sebenarnya. Bapak Ibu mungkin sering beli makanan terang bulan atau martabak gitu ya. Kalau Bapak Ibu beli yang biasa harganya murah apa mahal? Murah. Tapi kalau yang istimewa mahal, isinya juga rasanya juga enak. Kapan waktu yang istimewa untuk kita melakukan pemujaan? Pagi wajib, siang wajib, sore wajib. Tetapi di antara wajib-wajib itu ada lagi waktu yang istimewa. Di mana di dalam kitab-kitab Weda disebutkan. Namanya Brahma Muhurta. Apa itu Brahma Muhurta? Pemujaan yang dilakukan sebelum matahari terbit. Mungkin ada Bapak Ibu yang selama ini belum tahu, mulai besok pagi dilaksanakan. Kapan itu waktunya? Kalau teman-teman kita Muslim punya waktu namanya subuh. Umat Hindu sudah punya sejak dulu. Cuman kadang-kadang atau kebanyakan ada yang belum tahu. Tapi ada yang tahu juga belum melakukan. Karena enak-enaknya tidur. Kapan itu waktunya? Persisnya itu pukul 3:20 atau 3:30 pagi. Enak-enak melungker panjane jam sakmono. Kecuali ibu-ibu. Saya yakin kalau ibu-ibu itu pasti bangunnya pagi semua. Karena punya tugas istimewa, masak. Bapak-bapak sik melungker tangi-tangi ngombe kopi. Wis takdirnya seperti itu. Nah, apa dasarnya kita melaksanakan Brahma Muhurta? Di dalam kitab-kitab agama kita, salah satunya kitab Manusmriti. Brahme Muhurte Budyata. Dharma tau kanu cintayet kaya klesam jatan mula. Weda tat wartam ewaca.
Ini di dalam kitab Manusmriti. Artinya begini Bapak Ibu. Dia yang pada saat Brahma Muhurta, waktu matahari sebelum terbit, senantiasa mengarahkan pikirannya untuk tujuan penyadaran spiritual dan dharma, akan terbebas dari penderitaan badan dan juga mencapai kebenaran dari pengetahuan Weda. Ini penjelasan pertama. Jadi kalau ada orang yang selalu melakukan sembahyang di waktu Brahma Muhurta itu akan dijauhkan dari segala penderitaan. Ini tidak bisa hanya teori, harus bisa dibuktikan. Kenapa keluarga kita selama ini ada saja masalah? Kalau enggak istri kita, suami kita. Kalau enggak gitu anak-anak kita. Kalau enggak gitu saudara kita. Ada aja yang mengalami. Nah ini juga kita harus introspeksi diri ke dalam diri kita. Orang kita sudah melakukan sembahyang, sudah baik dengan orang, kok masih ada aja hal-hal yang membuat masalah dalam keluarga kita. Mari kita awali. Kalau bukan kita sebagai umat Hindu, siapa yang membudayakan ini? Jika di dalam sebuah rumah, setiap harinya ada yang melakukan Brahma Muhurta, maka rumah itu akan dijaga oleh Tuhan. Tuhan didadekno penjaga kita. Artinya bukan Tuhan jadi satpam kita, bukan. Tuhan akan melindungi orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepadanya. Ini bisa dibuktikan Bapak Ibu. Pelaksanaan Brahma Muhurta. Ibarat Bapak Ibu mau memanah, kenapa waktunya itu harus pagi? Memanah itu kan ada lingkaran begitu ya biasanya. Nah, titik tengahnya itu jam 3.20 menit. Pak nek telat titik ya apa? Nek rada isuk titik ngono. Ya gak popo. Timbang gak blas. Pak nek bendino ngantuk. Ya ngolahi seminggu pisan. Pak meni sekolah, ya anak-anak iki alasane anak-anak. Ngantuk, Pak. Ya nek malam minggu. Ya. Kalau anak-anak sudah tak gembleng, Bu, tak suruh. Kenapa? Karena ini sangat mempengaruhi masa depan mereka. Kita tidak ingin melihat anak-anak kita di masa depan hidupnya menderita. Karena dengan melakukan ini Tuhan akan memberikan penerangan, memberikan jalan, memberikan anugerah, dan memberikan segalanya yang dibutuhkan oleh manusia dalam hidup ini dan sesudah kematian. Karena hidup ini adalah persiapan untuk kematian. Hakikat hidup seperti itu. Berapa lama sih Bapak Ibu hidup? 100 tahun? Wah, kakean zaman saiki. 90, Pak. Warang. 70 wis bonus. 50, 60 sudah banyak yang kemarin saudara saya pagi tidak apa-apa, depan rumah persis kemarin. Berangkat kerja di Surabaya, istirahat siang, tidur gak tangi-tangi. Habis maghrib dari sembahyang pura saya ditelepon, ini gak ada, kakak ipar saya. Di depan rumah saya persis, kemarin. Sudah berangkat. Ya woto awak, gak sakit belas. Nah, makanya kita ini sudah dibimbing oleh Weda untuk mempersiapkan bekal dari dini. Apa saja yang kita lakukan di waktu Brahma Muhurta? Sembahyang seperti biasa. Alangkah baiknya ditambahi dengan kegiatan berjapa malam. Sampun Bapak Ibu? Baru mulai Pak besok. Nyoba, enggak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Mumpung masih ada waktu. Karena kalau sudah dipanggil, sudah tidak ada kesempatan. Mulai besok.
Karena sebenarnya tadi pagi Bapak Ibu, waktu istimewa, Galungan, Kliwon, Purnama Tilem, hari-hari suci yang lainnya. Alangkah baiknya bapak-bapak dan ibu-ibu itu semua melakukan ini. Supaya anak-anaknya tetap bisa meneruskan mohon di sana. Tidak apa-apa. Karena kalau anak-anak kita sudah keluar dari Dharma, sudah hidup ini sudah setengah hidup. Coba bayangkan, kalau sebuah keluarga anaknya keluar dari agama kita, sewaktu orang tuanya meninggal, mendoakan saja tidak mau. Sudah banyak kejadian. Saudara-saudara kita ikut orang lain, bapaknya meninggal, cuma duduk diam. Mau ikut berdoa, izin. Tidak ikut berdoa, orang tua yang mengukir jiwa raga kita. Kita bisa hidup di dunia ini karena orang tua kita. Makanya anak-anak yang masih anak-anak didengarkan, jangan pernah melawan orang tua. Nek dituturi wong tuane harus didengar. Ya, bilang ya. Meskipun enggak seneng hari-hari. Pokoknya iya, jangan melawan. Karena orang tua itu sebenarnya perwakilan Tuhan yang hadir dalam bentuk bapak dan ibu. Semua manusia yang lahir sekarang punya orang tua. Kecuali manu yang pertama yang diciptakan oleh Tuhan langsung, memang dengan kemauannya sendiri, lahir jadi manusia. Tidak lahir dari rahim seorang wanita. Nah, selanjutnya di dalam kitab Swetaswara Upanishad disebutkan Bapak Ibu, jika kita ingin mendapatkan kupon, ya tahu kupon? Kupon untuk mendapatkan sesuatu. Untuk mendapatkan kupon di alam akhirat nanti Bapak Ibu, kita minimal harus mengucapkan nama-nama suci Tuhan sebanyak 10 juta kali. Waduh Pak, kapan iso? Ya dicicil. Ambek goreng tempe, ojo nyanyi dangdut ae. Gosong gak re ya Bu. Nyanyikan, sebut nama-nama Tuhan yang Bapak Ibu sukai. Tidak masalah. Om Namah Shivaya, monggo. Om Brahma Wisnu Siwa, boleh. Om Narayana, yang Bapak Ibu bisa. Itu akan menambah kedamaian hati. Ini dilaksanakan setiap selesai, kalau berjapa malanya dilaksanakan setiap selesai sembahyang. Kalau sambil bekerja ya kapan saja boleh. Itu Bapak Ibu, kalau ingin mendapatkan tiket, kalau sudah dapat tiket, nanti kita waktu memasuki alam baka, itu sudah tinggal menunjukkan tiket, boleh masuk. Sama seperti kita menonton bioskop. Kalau enggak punya tiket, boleh masuk enggak? Masih sampai bawa uang 1 juta, enggak bawa tiket, enggak boleh masuk. Tapi kalau sudah punya tiket, petugas akan mempersilahkan. Begitu waktu kita nanti akan memasuki alam kebahagiaan yang tertinggi. Yang katanya orang-orang disebut alam swarga. Hindu itu bukan surga, swarga. Swar itu pencerahan, ga itu jalan. Jadi jalan menuju pencerahan. Bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya mencapai moksa. Itu baru jalan swarga itu, Bapak. Masih pertengahan. Nah, kalau itu sudah kita laksanakan, bisa setiap hari berjapa malam,
dengan menggunakan genitri. Kalau tidak menggunakan, enggak apa-apa. Sak mampune, sak pegele, masih enggak sampai 108 kali, ya minimal kelipatan 9 boleh. Karena 9 itu angka paling istimewa. Dikalikan berapapun tetap 9. Dan disebut sebagai angka tertinggi. Nah, masih ada sastra-sastra lain Bapak Ibu yang mengatakan tentang keistimewaan Brahma Muhurta ini. Itu masalah pelaksanaannya. Sedangkan manfaatnya, manfaat orang-orang yang melaksanakan Brahma Muhurta setiap hari, yang pertama akan menjadi orang yang rendah hati. Tidak ada orang sombong kalau orang sudah melakukan Brahma Muhurta. Karena jiwanya akan dibersihkan langsung oleh Sang Hyang Widi. Tidak mau Bapak Ibu. Anak-anak pun nanti akan sedikit demi sedikit yang ndableke kaya apa pasti berubah. Apalagi Bapak Ibunya juga mempraktekkan hal ini. Pak, nek gak setiap hari gak popo, enggak popo. Mangla wis dikatakan, ya. Seminggu pisan boleh. Kliwonan boleh. Syukur-syukur kalau bisa setiap hari. Yang paling rajin bangun pagi itu ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu ini yang, dan kebanyakan ibu-ibu yang melakukan ini. Mudah-mudahan setelah mendengarkan pencerahan ini kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian manfaat yang lain adalah orang itu akan diberikan dirga yusa. Apa itu dirga yusa? Umur panjang. Umur panjang, kebahagiaan, kedamaian. Tetapi tidak harus, anugerah itu tidak harus berbentuk kekayaan. Karena itu berhubungan dengan karma Bapak Ibu. Kadang-kadang ada orang yang rajin sembahyang, baik sama orang, rajin berpuasa, nggak pernah let. Kok hidupnya masih segitu-segitu aja. Ini berhubungan dengan karma pala. Makanya sekarang ini kita memperbaiki. Supaya kehidupan yang akan datang, jikalau kita lahir jadi manusia lagi, akan menjadi manusia yang lebih baik dari sekarang. Sekarang sudah astungkara Bapak Ibu. Sudah diberikan tangan 2. Ada yang tangannya 1? Diberikan kaki 2. Muka lengkap. Ada mata, hidung. Ya, coba nanti kita berkaca. Seandainya kita diberikan telinga 1, mata 1. Bagaimana ketidaksempurnaan itu? Makanya kita itu astungkara setiap hari. Anugerah yang termahal, terindah adalah diri kita dilahirkan dalam bentuk kesempurnaan fisik. Diberikan keluarga-keluarga yang damai. Alangkah bahagianya kalau kita satu keluarga bisa sembahyang semua. Itu kedamaian yang luar biasa. Masih banyak manfaat-manfaat yang lain Bapak Ibu. Kalau dijelaskan panjang banget tentang Brahma Muhurta. Yang penting kita sekarang sudah mengenal waktu-waktu yang istimewa dalam ajaran kita selain hari-hari rutinitas yang wajib kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, tidak berlama-lama saya menyampaikan materi ini tentang Brahma Muhurta dalam rangka perayaan Hari Raya Galungan. Semoga kita semua selalu berada di jalan Dharma, berada di jalan kebenaran, selalu dilindungi Tuhan, selalu diberikan anugerah untuk kita semua, keluarga kita semua, dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Agar kedamaian selalu menyertai kita, mari kita akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.
Matur nuwun. Om Swastiastu. Om Awignastu Namo Sidam Bhagavad Gita Adhyaya 12 Sloka 17. Yona Hrisyati Nadvasti Dia yang tiada bersyukur atau membenci, tidak diliputi kesedihan atau keinginan, yang telah melepaskan yang baik dan yang jahat. Dia yang demikian penuh bakti, dia adalah yang aku cintai. Oh